Taiwan mencatat penambahan 104 kasus positif lokal COVID-19 pada 23 Juni, sedangkan kasus meninggal mencapai 24 kasus. Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) mengumumkan lonjakan sudah mereda tapi masih ada klaster penularan skala kecil di sejumlah tempat, maka waspada pandemi level 3 akan diteruskan hingga 12 Juni. Sementara itu, vaksinasi umum COVID-19 di Taiwan yang sudah dimulai pekan lalu akan diperluas untuk kategori 1 hingga 8 mulai 1 Juli. Tapi sejumlah kasus kematian warga setelah menerima suntikan telah memengaruhi angka vaksinasi beberapa hari terakhir. Pakar khawatir dengan persentase vaksinasi hanya 7% yang masih berjarak jauh dari 30%, tidak mungkin bagi Taiwan untuk menurunkan tingkat siaga pandemi. Menghadapi penyebaran virus varian Delta yang bahkan lebih ganas dari varian Alpha, Huang Limin mengemukakan vaksin AstraZeneca memiliki keefektifan tertentu dalam melawan kedua jenis varian tadi, maka mengimbau warga secepatnya menerima suntikan vaksin sambil tak lupa tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak sosial. Bertambah lagi 9 kasus positif sehingga total terinfeksi dalam klaster penularan TAPMC bertambah menjadi 54 kasus. Rabu pagi jumlah distributor yang masuk ke pasar relatif sedikit dibanding hari-hari biasa. TAPMC pun berusaha mensosialisasikan mekanisme pra-pemesanan secara daring untuk mengurangi kontak langsung. Di lain pihak, untuk klaster di pasar Huanan berdekatan yang mencatat 22 kasus positif antara 25 Mei dan 22 Juni, mayoritas kontak sudah menyelesaikan karantina, tapi keengganan pedagang menjalani tes rapid untuk mengelak kemungkinan isolasi dikhawatirkan menjadi celah pencegahan pandemi. Sementara itu, Wali Kota New Taipei, Hou You-i, telah memerintahkan pelaksanaan tes rapid di semua pasar tradisional besar di Sanchong dan Panciao. Hasil untuk 3.627 orang hingga tanggal 22, semuanya negatif. 5 jenis alat tes rapid COVID-19 di rumah yang meraih persetujuan FDA Taiwan sudah mulai dijual di apotek. Untuk alat dari Roche Swiss ini, pemakai pertama-tama harus mengusap ingus sendiri dengan kertas tisu, kemudian masukkan suap kapas ke dalam lubang hidung sekitar 2 cm, diputar 10 kali selama 15 detik, lantas masukkan suap kapas ke ujung tabung, genggam erat dan aduk 10 kali. Buang suap kapas, kemudian titiskan 4 hingga 5 tetesan antigen ke dalam tabung dan hasil tes akan diketahui dalam 15 hingga 30 menit. Selain Roche, 3 alat tes rapid COVID-19 impor dan 1 domestik lain yang meraih izin, semuanya adalah tes swab hidung dan segera habis diborong tidak lama setelah dipasarkan. Apoteker mengutip statistik dari luar negeri yang menemukan tes dalam 3 hari setelah terekspos di lokasi berisiko tinggi lebih sering mendapatkan hasil kurang akurat. Sebaiknya tes dilaksanakan 5 hingga 7 hari usai waktu terekspos. Kalau mendapatkan hasil positif saat menjalani isolasi atau karantina rumah, warga diminta segera menghubungi lembaga kesehatan setempat atau meneleponi 1922. Kalau bukan pelaku isolasi, warga diminta segera mengenakan masker dan secepatnya menuju pos pemeriksaan terdekat dengan transportasi non-umum untuk mengonfirmasi lebih lanjut melalui tes asam nukleat PCR. Lonjakan kasus positif COVID-19 akibat penularan lokal di Taiwan sudah agak mereda. Banyak warga sudah menyiapkan agenda wisata jika waspada pandemi level 3 dicabut. Pemesanan kamar Song Xue Lodge di Gunung Hehuanshan dan Villa Taipingshan di Ilan dilaporkan sudah penuh untuk Juli. Perdana Menteri Su Zhenchang mengingatkan di Facebook, warga perlu rileks tapi protokol pandemi harus tetap ditaati untuk mencegah lonjakan pandemi berikutnya. Sebenarnya dalam masa waspada pandemi level 3 sepanjang lebih dari sebulan ini, larangan masuk diberlakukan di semua taman nasional di berbagai tempat. Tapi menurut pihak kepolisian hingga 23 Juni dilaporkan 13 kasus warga tidak mengenakan masker di Genting. Dan ada 22 kasus warga memasuki taman nasional secara ilegal di seluruh Taiwan.